warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan nama Apriani Adila Petri SPD, NIM 2513102135, asal RPTK Labuhan Batu Selatan, dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini, tanggal 11 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Dasar Swasta Mawar Indah Medan dengan materi macam-macam norma. Demikian perkenalan saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baik, Ibu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semuanya. Ibu absen dulu ya, satu persatu. Muhammad Rizky, Hadir, Bu. Fatima, Umay, Rizky, Nanda, Hadir, Bu. Dias, Hadir, Bu. Asmi, Kami, Kaila, Raya, Hadir, Bu. Lasmi, Hadir, Bu. Dita, Hadir, Bu. Jojo, Ajijan, Kadapi, Hadir, Bu. Raihan, Hadir, Bu. Suna, Safia. Hadir, Bu. Iya, pada semangat ini kayaknya, pada hadir semua anak-anak ibu pada pagi hari ini. Oke, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, di sini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Ibu minta kepada anak-anak ibu semuanya berdiri, nak. Dipimpin
silakan. Oke anak-anak, sebelumnya kan kita udah pernah belajar tentang norma, ya kan? Masih Ibu jelaskan aja norma itu seperti apa. Kalau ditanya norma itu apa, nak? Aturan. Lupa kita minggu semalam pembelajarannya. Iya, di sini materi kita hari ini adalah tentang macam-macam norma. Adapun sebelum kita ke materi, nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah di mana yang pertama siswa mampu menjelaskan pengertian tentang norma. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam norma di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa mampu menerapkan macam-macam norma di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelumnya kita masuk ke materi langsung. Bisa tengok di depan, nampak jelas? Jelas? Ya, di sini ada norma. Apa itu norma? Apa itu norma? Tadi kan Ibu udah jelaskan. Apa itu norma? Iya. Sebelum Ibu ke materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya. Tadi pagi sebelum ke sekolah, anak-anak Ibu ngapain dulu sebelum berangkat ke sekolah? Apa yang dilakukan? Iya, habis sarapan. Mandi, habis mandi. Iya, pakai baju, habis pakai baju. Habis sarapan. Iya, selesai kita pakai baju seragam sekolah. Udah selesai kita pakai. Selanjutnya kita ngapain? Pergi ke sekolah. Sebelum pergi ke sekolah, anak-anak Ibu ada nggak salaman sama orang tua atau pamit kepada orang tua? Ada. Pamit kepada siapa? Ibu atau ayah? Kedua-duanya. Iya, kedua-duanya. Jadi kalau kita sebelum pergi sekolah kita pamit kepada ayah dan ibu. Jangan ibu aja. Tapi ayah kita lupakan, tidak boh? Tidak boleh. Harus dua-duanya kita beri salam. Selesai kalian memberi salam kepada orang tua, apa yang kalian minta? Selanjutnya, iya, uang jajan. Itu merupakan salah satu contoh aturan yang ada di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Iya, jadi norma itu, apa itu norma? Ya, norma adalah norma merupakan berbagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ya, paham nggak maksudnya ini, nak? Pahamnya gimana? Coba, Rizky. Katanya norma merupakan berbagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Tadi kan udah Ibu jelaskan. Sebelum ke sekolah kita pamit ke orang tua. Itu kan berarti mengikat kan? Kita mewajibkan sebelum kemana-mana kita harus pamit kepada orang tua. Itu merupakan salah satu aturan yang berlaku di mana, Kak? Di rumah. Iya, di rumah. Di sini ada fungsi norma, memberi batasan berupa perintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Norma memaksa individu maupun masyarakat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan menjaga solidaritas antara anggota masyarakat. Jadi, nak, di sini, nak, Ibu jelaskan fungsi norma ini, nak, memberi kita batasan, nak. Contohnya gimana, Bu? Jika kalian ketemu Ibu di tengah jalan, tidak usah jauh-jauh contohnya. Apa yang kalian berikan contoh? Sapa, selain sapa? Salam. Iya, nak. Jadi kalian yang muda harus hormat kepada yang tua. Iya, itu salah satu contoh
hati nurani manusia, bersifat umum atau universal yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contohnya di situ dia buat bersikap jujur, menghormati orang lain. Ya, sebelumnya itu ingin bertanya, bersikap jujur itu seperti apa sih, Nak? Tunjuk tangan. Ibu nggak mau asal satu menjawab ini. Tunjuk tangan, Bu. Siapa yang bisa memberikan contoh bersikap jujur? Berarti nggak ada yang jujur. Rizky, coba. Ya, boleh bawa contoh, satu hal contoh yang bisa Rizky berikan contohnya. Bersikap jujur. Ada yang bisa memberikan contohnya? Contohnya, ibu contohkan ini. Misalnya Rizky sama si Lasmi diberi kepercayaan memegang uang kas sekolah. Apa yang dilakukan Lasmi sama si Rizky? Menyimpan uangnya dengan baik. Jangan digunakan untuk membeli hal-hal yang tidak penting atau untuk pribadinya. Paham? Jadi bersikap jujur itu merupakan salah satu contoh norma kesusilaan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke slide lain? Iya. Norma agama. Di sini norma agama adalah katanya pedoman yang berasal dari ajaran agama yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai religius. Contohnya menjalankan ibadah sesuai keyakinan dan tidak mencuri. Selain itu, Bu, apa lagi contohnya, Bu? Menghormati. Sembahyang, membaca Al-Quran, pergi ke gereja setiap hari Minggu, sholat 5 waktu, ya kan? Ya. Itu merupakan salah satu contoh norma agama. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma yang diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling menghormati. Contohnya, mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, berpakaian sopan. Ibu nggak usah jauh-jauh. Pada pagi hari ini kita berpakaian rapi, kan? Bagi kalian yang SD, memakai baju putih yang rapi, celana merah, ya kan? Lalu mengucapkan salam ketika berpamitan kepada orang tua. Selain itu mengucapkan salam selain kepada orang tua, kepada guru. Iya, betul. Dan yang keempat adalah norma hukum. Aturan yang dibuat oleh negara dan memiliki sanksi hukum. Jika dilanggar, norma hukum bersifat memaksa. Sanksinya berupa ancaman hukum. Contohnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak. Ibu kasih contoh lagi. Ini, kalian kan sudah mau beranjak dewasa. Jadi ketika kalian berkendara, kalian harus tahu tentang rambu-rambu lalu lintas. Kalau ibu tanya, kalau dia lampu lalu lintas ada berapa? 3. Ada warnanya apa saja? Iya, kalau merah, kuning, hijau. Kalau ibu tanya merah artinya? Kuning artinya? Atau berhati? Iya, hijau. Udah pintar anak-anak ibu. Tepuk tangan dulu semuanya bersama.
negara apa? Indonesia. Indonesia. Dan di mana setiap warga harus membayar pajak. Pajak apa aja Bu? Banyak nak. Pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan. Apa tuh Bu pajak bumi dan bangunan? Pajak rumah. Iya. Lalu pajak kendaraan tadi udah kan? Enggak. Terus pajak. Iya. Masih banyak lagi nak. Pajak. Ada yang ingin ditanyakan? Dadah. Iya, ini ada contoh-contohnya. Contoh gambaran macam-macam norma. Di sini nak jelas nggak ini? Ada yang nampak semua? Iya ini. Gambar yang pertama coba. Siapa yang bisa? Iya, sedang apa nak? Warga yang menggotong royong membangun rumah salah satu warga. Iya. Contoh dari norma kesusilaan tadi Ibu udah beri contoh juga kan. Ini Ibu kasih gambar supaya anak-anak Ibu lebih paham dan mengerti bagaimana sih macam-macam norma itu dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti inilah nak. Warga bergotong royong membangun rumah salah satu warga. Itu merupakan salah satu contoh dari norma kesusilaan. Jadi, kalau ada warga kita nak yang lagi kesulitan, kita harus membantu. Jangan kalian biarkan saja. Paham? Tepuk semangat dulu dari ini. Oke, nomor kesopanan. Siswa yang bersalaman kepada guru saat memasuki sekolah. Iya kan, kita sudah memberikan contohnya kan nak? Kita terapkan tadi kan nak? Lalu gambar yang ketiga, norma agama. Siswa berdoa. Iya, ini merupakan salah satu contoh dari norma agama. Iya. Lalu nah contoh norma hukum. Orang yang taat membayar pajak. Iya. Jadi di sini Ibu mau menyimpulkan. Sebelum Ibu simpulkan, ada yang ingin bertanya? Jadi nak norma itu apa tadi nak? Iya, aturan. Jadi di sini kita simpulkan norma merupakan elemen penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Penerapan dan penegakan norma yang efektif dapat membantu menghindari konflik dan membangun masyarakat yang lebih baik. Oke, di sini Ibu akan memberikan kuis, nampak ya? Di sini Ibu ada kuis. Di situ udah Ibu bagi dari kertas lembar kan? Sebelum kita memulai kuis, udah lengkap semuanya? Oke, sebelum kita memulai kuis, di sini Ibu akan membagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh ketuanya, Ibu minta Ibu tunjuk ya, anak-anak. Lasmi. Ya. Kelompok 2, Ibu tunjuk ketuanya adalah Rizky. Dan kelompok ketiga, ketuanya Sabia. Ya, ketuanya Sabia ya. Ibu buat kelompok 1 di sini nama kelompoknya nak. Sebelum
Kelompok 1. Kelompok 1 Ibu buat namanya norma agama. Ketuanya Lasmi ya, jangan lupa ya. Kelompok 2. Kertasnya udah ada. Kelompok 2 tadi Rizky ya. Kelompok 2 norma hukum. Dan kelompok 3 norma kesopanan. Ya, di sini ya, soal yang pertama adalah perbuatan mencuri itu melanggar norma agama sekaligus melanggar norma hukum. Sanksi bagi norma hukum adalah ini untuk kelompok 1 dikerjakan. Kelompok 1 nggak apa-apa, Ibu tukar. Ya, Ibu tukar. Nggak harus sesuai ya nah, kelompoknya. Misalnya gini, ini norma agama, nggak harus di norma agama. Namanya, nama kelompoknya Ibu pingin. Ya, ini kuisnya. Nggak nampak ya peraturannya? Perbuatan mencuri. Oke, kelompok 1 dulu. Perbuatan mencuri itu nama kelompoknya tadi ya, tapi tidak harus sesuai dengan sama kuisnya. Nama kelompok ya, ini beda setiap kuisnya. Perbuatan mencuri itu melanggar norma agama. Sekaligus melanggar norma hukum. Udah, sanksi bagi pelanggar norma hukum adalah ya, Ibu kasih waktu 1 menit. Ibu kasih waktu 1 menit untuk menjawabnya. Udah, kelompok 1. Nah. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.
sikap. Contoh sikap kelompok 2, tulisnya semua. Suaranya anak-anak ibu. Kondusifkan. Contoh sikap. Nampak? Contoh sikap sesuai. Norma hukum. Di situ ada titiknya, nak. Yang pertama, mematuhi peraturan lalu lintas. Yang kedua, membayar pajak tepat waktu. Yang ketiga, tidak mencuri, menipu, membunuh. Yang keempat, tidak korupsi. Ya, untuk kelompok 1 ini ya. Ya, untuk kelompok 2 silakan didiskusikan, ibu kasih waktu 3 menit. Apa, nak? Ya, sebelum ibu ke kelompok 3, ada yang ingin ditanyakan kelompok 2? Ya, untuk kelompok 3. Kelompok 3. Sifat norma hukum. Sifat norma hukum. Ya, ini nak kalian diskusikan. Mana yang harus di checklist? Iya, di checklist. Buat kotak. Iya, buat kotaknya ya juga ya. Ada yang ditanyakan kelompok 3? Ya, ibu kasih waktu 3 menit. Silakan didiskusikan sama kelompoknya masing-masing. Masih ada waktu 2 menit. Nanti kita presentasikan setelah selesai diskusi. Ibu kasih waktu ya, anak-anak ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya.
diskusinya. Udah selesai anak ibu? Ya, untuk perwakilan setiap kelompok maju ke depan. Tadi kan di sini ibu buat nama kelompoknya kan? Kelompok 1 itu tentang kelompok 1 nama kelompoknya apa? Iya, kelompok agama kelompok 1 silakan ketuanya maju. Rasmi. Kelompok kedua hukum, kelompok hukum. Ketuanya Rizky. Kelompok ketiga ketuanya Safia. Nama kelompoknya tadi? Kesopanan. Nama kelompoknya aja ya nak. Wakili nama-nama kelompok. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Oke, dipresentasikan hasil diskusinya untuk kelompok 1. Suaranya, mana ibu buat bukan kecil Laksmi? Ya, hasil diskusinya dipidana. Iya. Ibu ulang lagi ya. Perbuatan mencuri itu melanggar norma agama sekaligus melanggar norma hukum. Sanksi bagi pelanggar norma hukum adalah apa? Kelompok 1 jawabannya? Dipidana. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Tidak. Ya, kita beri semangat untuk kelompok 1, tepuk tangannya. Oke, kelompok 2. Silakan dibacakan hasil dulu, Bang. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Jawabannya hasil diskusinya? Iya. Untuk hasil diskusi kelompok 2, contoh sikap sesuai dengan norma hukum adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Ada yang ingin ditanyakan kelompok lain kepada kelompok 2? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo untuk kelompok 3. Ya, sifat norma hukum tegas, nyata, mengikat dan iya. Hasil diskusinya bacakan untuk ketua. Mengikat. Ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 3? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, untuk setiap kelompok kembali ke masing-masing kelompoknya. Suaranya Nana ibu. Baik anak-anak ibu, tadi kita kan sudah melaksanakan kuis. Di sini juga ibu akan membagikan kelompok, yaitu 3 kelompok, di mana setiap kelompok
kelompok, Ibu akan membagikan kertas LKPD. Sudah? Setiap kelompok mendiskusikan hasil kertas yang Ibu bagi. Ya nak, lembar jawaban yang Ibu bagi ya nak ya? Ya, Bu. Didiskusikan ya nak? Ya, Bu. 5 menit. Iya, Bu. Ibu bagi ya, tetap ya nama kelompoknya tetap ya nak. Kelompok 1 tadi apa kelompok? Kelompok agama. Yang kedua kelompok hukum. Yang ketiga kelompok makanan. Ya, kelompok 2 kelompok hukum. Ya, kelompok 3 yaitu kelompok kesopanan. Oke nak, Ibu kasih tadi Ibu bilang apa? Waktunya 5 menit. Silakan didiskusikan. Selesai diskusikan, nanti kita maju ke depan mewakili ketua kelompoknya ya. Jangan lupa nak, di LKPD-nya dikasih nama kelompok, nama-namanya siapa saja ya. Jangan lupa ya, setiap kelompok ya diberi nama ya. Ada yang ingin ditanyakan kelompok lain? Nggak ada. Kelompok 1 Ibu absen lagi. Kelompok 2 Aduh. kelompok kesopanan. Nggak ada, Bu. Yaitu kelompok 3 yang kan ada. Ada, Bu. Ada. Apa yang ingin ditanyakan nak? Ada, Bu. Ada. Suaranya anak-anak Ibu. Suaranya anak-anak Ibu. Biar lebih kondusif pembelajaran kita. Saya mau tanya juga, Bu. Kalau ingin bertanya, tunjuk tangan setiap kelompok mewakili nak. Ya, kelompok 1 apa yang ingin ditanyakan? Tadi bukan ada buat nama kelompoknya. Kelompok 1 apa namanya, Nor? Kelompok norma agama, nama kelompoknya. Kelompok 2 norma hukum. Kelompok 3 norma kesopanan. Dibuat nak nama kelompoknya ya.
ada yang ingin ditanyakan? Suara anak-anak ibu. Ya, di depan ini bisa ya anak-anak ibu juga lihat LKPD-nya. Jelas kan? Jelas, Bu.
Ya, udah selesai? Ya, kelompok satu yaitu tentang nama kelompoknya ya, kelompok norma agama. Silakan ketuanya maju. Kelompok 2, nama kelompoknya norma hukum. Silakan ketua norma hukum. Kelompok 3, norma kesopanan. Ketuanya Sabia. Silakan maju. Ya, dengar ibu, anak-anak ibu sekalian. Ya anak-anak, break sebentar ya, karena lagi azan sholat. Iya, sholat dulu. Kita break sebentar ya. Ya, silakan dipresentasikan hasil diskusinya kelompok 1. Kelompok 1, ulang. Kelompok 1 itu tentang norma agama. Yang dipresentasikan untuk di KPD-nya yaitu tentang norma agama.
Ya, ada yang ditanyakan untuk kelompok 3? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, bagus. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing untuk kelompok. Ya, itu kelompok. Apa ini nama kelompok? Ini Bu, yang ini. Ini sudah. Oke, anak, biar lebih semangat lagi kita. Ya. Di sini Ibu ada permainan. Ikuti Ibu ya. Ikuti Ibu. Kalau Ibu bilang tepuk semangat. Nah, ulang ya, kompak, nggak kompak. Ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Iya. Oke, di sini Ibu ada proyek permainan namanya pop up, di mana anak-anak Ibu ini contohnya, di mana anak-anak Ibu nanti Ibu bagikan kertas origami, origami atau manila. Udah, kalian buat contoh seperti Ibu buat ini. Udah. Ya, Bu. Nama permainannya, proyeknya pop up. Ya. Mina, kalian buat seperti ini. Contohkan. Bu, gambarnya kayak sendiri. Iya. Sendiri, Bu. Ibu bagi juga menjadi 4 kelompok. Ada norma agama, kelompok 1, kelompok 2 norma hukum, kelompok 3 norma kesopanan, dan kelompok 4 norma kesusilaan. Di sini Ibu udah apa nak? Kelompok. Ada? Nanti Ibu buat. Satu kelompok isinya berapa orang, Bu? Itu kalian nanti 3. Ya. Kami perempuan punya Ya, di sini Ibu akan membagi suaranya nak. Ya, untuk kelompok 1 di sini Ibu akan bagikan di sini ada kertas, ada karton atau kertas sama saja. Ini warna-warni. Nanti kalian gunting nak. Ini Ibu akan bagikan ini. Kalian gunting. Ini kan seperti ini. Ibu jelaskan dulu suaranya anakku. Perhatikan Ibu. Ini kertas warna-warni ini masih lurus kan? Nanti kalian kalian lipat menjadi 2. Udah? Setelah kalian lipat, kalian gunting. Kalian garisin, kalian gunting seperti ini. Udah? Tadi warna kuning.
telah dilipat menjadi 4 bagian. Lalu nak, dilem setiap kertas di bawahnya ini warna kuning. Dilem di bawahnya nak, warna merah. Dilem. Lalu lem lagi, timpakan ke hijau. Lem lagi hijau ini timpakan ke biru ya. Bu, boleh potong di sini. Ya, ini untuk kelompok 2, ini bagi kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Ya. Empat kelompok tadi ya. Oke, seperti ini. Oke, ditempel dulu. Untuk apa yang pertama adalah dari menempel kertas warnanya. Warnanya. Bu, Tunggu ya, satu-satu ya nak.
dengan selamat di rumah ya. Ayo. Kelompok satu. Kelompok satu. Kasih ke mana?